Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih banyak juga yang nanyain dan masih bingung antara formasi umum dan formasi khusus. Kira-kira saya ini termasuk umum atau khusus sih, Kak? Ini kira-kira masuk kemana nih kira-kira? Nah, sekarang kita jelaskan lagi secara detail ya, siapa yang termasuk dalam formasi umum dan formasi khusus dalam seleksi P3K Tenaga Kesehatan di tahun anggaran 2023. Jadi seperti apa? Semoga penjelasan kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan sudah nggak bingung lagi untuk menentukan milih formasi umum atau khusus. Seperti ini penjelasannya. Jadi dalam seleksi P3K itu ada terdiri dua formasi ataupun kategori untuk seleksi P3K Tenaga Kesehatan di tahun anggaran 2023 ini. Yang pertama ada yang namanya formasi umum dan yang kedua ada formasi khusus di dalam seleksi P3K. Untuk yang formasi umum itu adalah teman-teman selain honorer THK2 dan non ASN dengan minimal masa kerja itu 2 tahun pernah bekerja. Nah, siapa saja sih yang masuk ke dalam kategori umum itu? Yang pertama, itu ada pegawai swasta. Terus ada lagi pegawai yang sudah tidak aktif bekerja namun memiliki masa kerja 2 tahun. Itu juga termasuk ke dalam bisa mengambil untuk formasi umum yang disediakan oleh instansi. Terus yang ketiga adalah ex Nusantara Sehat, itu juga bisa masuk ke dalam kategori umum. Dan yang selanjutnya adalah dan lain-lain yang jelas memiliki masa kerja minimal 2 tahun di luar dari yang di pemerintahan, itu masuknya ke formasi umum. Jadi silahkan mengambil formasi sesuai kategori yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi. Nah, untuk formasi khusus ataupun kategori khusus itu siapa? Adalah ex THK2 ataupun tenaga non ASN. Nah, siapa sih yang bisa masuk melamar ke formasi khusus itu? Yang pertama itu adalah honorer aktif yang bekerja di instansi pemerintah dengan minimal masa kerjanya adalah sudah bekerja 2 tahun secara berturut-turut. Juga ada tenaga yang TKS ataupun BLUD yang bekerja di Pasienkes Kesehatan, itu juga masuk ke melamar ke formasi khusus yang disediakan oleh instansi dengan ketentuan tentunya harus aktif bekerja secara terus-menerus. Nah, surat pengalaman kerjanya silakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada pengumuman dari masing-masing instansi. Nah, sekarang sudah ngerti ya tentang perbedaan antara formasi umum dan formasi khusus. Jadi silahkan teman-teman yang sudah mendaftar akun ingin melanjutkan pendaftaran, silahkan dipilih sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman memang bukan yang bekerja di pemerintahan, itu masuknya ke formasi yang umum. Nah, kalau teman-teman yang memang aktif bekerja minimal 2 tahun secara berturut-turut sampai sekarang di pemerintahan, itu masuk kategori khusus. Jadi silahkan disesuaikan.